bersemi untayan kasih. Pacaran itu paling indah waktu SMA. Tapi kan bisa mengganggu belajar, Mbak. Loh, belajar menarik gitu ya, menarik. Kemudian yang membuat ini beda dengan yang dulu, ada ibunya Galih juga. Jadi latar belakangnya jadi lebih kuat kan. Sosok Galih seperti apa, latarnya kuat. Kemudian ada tokoh Ayu di pihak Ratna, juga itu memperkuat karena nanti di puncak dramatiknya itu akan lebih membawa siapa sebetulnya tokoh Ayu gitu ya. Lebih dan itu akan lebih menguras emosi. Kalau mungkin Yesi dulu lebih kalem, lebih gini. Nah di sini tokoh Ratna yang dibawakan Prilly lebih keluar gitu ininya energi actingnya ya, lebih tertantang karena bukan perlawanan, maksudnya karena berani juga berdebat sama ayahnya, jadi keluar dia itunya. Tokoh Ayu juga saya kira bagus ya, bagusnya itu karena apa? Karena mungkin bertanya-tanya ketika kenapa Ayu itu selalu membela Ratna, itu di puncaknya nanti ketahuan. Terjawab nanti di filmnya ya Pak? Iya. Jadi yang saya juga ini apresiasi, film ini sebetulnya jadi semi musikal ya. Lagu-lagunya, semua lagu-lagu yang dikenal mungkin pada tempo dulu ya, sampai sekarang juga masih terkenal. Saya nonton ini tiba-tiba ada lagu Merpati Putih ya, yang sama Chrisye. Itu juga saya bilang ke Pak Faris ini jangan dihilangkan nih misalkan ya. Walaupun itu saya tahu itu lagu itu dari Badai Pasti Berlalu ya. Cuma karena lagu itu tepat itunya untuk adegan itu tepat sekali gitu ya. Bisa masuk ke penonton. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Parwes ya. Karena saya mungkin puluhan tahun, lebih dari 30 tahun kenal Pak Parwes. Pernah kerjasama membuat film serial Sikabayan, terus sinetron serialnya juga. Tapi selama itu baru sekarang gitu, Pak Parwes membuat film berdasarkan novel saya, nggak dari dulu. Mintanya dari dulu ya Pak. Mungkin juga mudah-mudahan memang momentumnya tepat ya. Kadang-kadang sebuah film sukses itu kan momentumnya tepat gitu. Ketika ditayangkan memang orang ingin tahu gitu cerita itu. Film ini sebetulnya saya bersyukur dalam usia seperti ini saya masih bisa menyaksikan karya film dulu ya di tangan mungkin senior sekarang Pak Ramon Titiwa dan pemain-pemain sekarang. Seingat saya dulu waktu film ini pertama kali dibuat mungkin sekitar 7-8 ya Yes ya. Yesi masih SMA, Rano masih SMA, saya kuliah di IKJ. Jadi artinya mungkin saya ketemu Yesi juga masih masih jarang ya, sekarang baru ketemu lagi gitu. Jadi kalau menurut saya nggak bisa membandingkan misalkan Kita Cinta dulu dan sekarang ya, karena beda masa, beda suasana. Tapi yang jelas Kita Cinta yang dulu itu melekat, tokoh Galih dan Ratna melekat pada Rano dan Yesi. Galih, aku boleh meminjam catatan akuntansi tadi? Ambil saja di dalam tasku, buku yang bersampul coklat. Kemarin enggak gitu kan. Cuma ya mungkin karena emang dia suka banget sama cerita Kita Cinta dan sampai dia nangis, agak kaget juga ngeliat papa aku nangis nonton film cinta remaja gitu ya. Sampai mereka cerita-cerita zaman dulu kalau nonton ini kan kita di sini ya, terus kalau dulu cerita Kita Cinta itu di sini ya. Akhirnya mereka bernostalgia lagi, mama papa bernostalgia gitu sepanjang perjalanan pulang dari preview film ke rumah. Jadi rasanya saya tuh jadi lebih bangga lagi karena orang tua dan keluarga tuh juga jadinya lebih bangga saya bisa memerankan karakter Ratna yang emang udah legendaris gitu.
Dan senang banget, terima kasih Pak Parwes, Pak Monty, dan Pak Edi yang sudah memberikan kepercayaan luar biasa untuk saya. Di saat mungkin awal-awalnya saya ditawarin film ini, pasti banyak yang kayak bertanya gitu, kenapa Prilly sih gitu kan. Kan udah gak SMA lagi gitu kan. Gak lulus-lulus nih Prilly gitu kan. 10 tahun SMA mulu perannya gitu. Tapi saya senang banget saya masih bisa dikasih kesempatan ini, karena saya bukan cuma bisa berkarya untuk penonton Indonesia aja, tapi saya bisa berkarya untuk papa mama saya. Prilly Ratu Gita Cinta dari SMA itu adalah tontonan papa mama saya yang mereka tuh ngefans banget sama sosok Gali dan Ratna, ngefans banget sama Ibu Yasi Gusman dan Bapak Rano Karno. Jadi pas saya cerita, jadi saya tuh setiap dapat tawaran film selalu cerita ke orang tua dulu, supaya mereka tahu anaknya ngapain sih, kerjanya apa gitu kan. Jadi cerita lah, Pak, aku dapat tawaran untuk memainkan karakter Ratna di Gita Cinta dari SMA. Biasanya kalau aku cerita dapat peran tuh, oh gitu, oke, good luck gitu kan. Ini yang kayak, hah, serius? Yang dulu dimainin sama Ibu Yasi Gusman ya? Ya ampun, Papa seneng banget, Papa bangga banget kamu bisa kayak gitu. Dan papa mamaku tuh kan gak pernah nyangka kalau anaknya akan terjun ke dunia seni, ke dunia film ya. Karena di keluarga saya gak ada yang di dunia film gitu. Jadi untuk tahu anaknya akan memainkan karakter Ratna yang dulu tuh mereka tontonin setiap saat menjadi panutan film remaja panutan mereka bangga banget sama saya, dan itu juga ngasih saya rasa bangga yang lebih gitu bisa ada di sini. Sampai waktu itu sebenarnya ada schedule yang bentrok gitu ya, syuting ini sama syuting film sebelumnya. Tapi papa saya kayak, pokoknya papa nggak mau tahu. sampai papanya yang Iya, nggak mau tahu. papa nggak mau tahu gimana caranya, schedule-nya jangan bentrok gitu ya. Pokoknya nggak mau tahu gitu. Sampai syuting sempat sakit pun mereka kayak, ya nggak apa-apa, tahan aja. Tahan. Ini untuk Gita Cinta. Yes, karena Tahan aja. Jadi saya begitu bangganya gitu ya, setiap hari apalagi di masa promo ini bisa cerita terus ke papa saya. Hari ini saya akan cerita ke papa mama bertemu dengan Ibu Yesi Gusman, pasti mereka akan sangat semangat gitu. Terus mereka juga saya ajak nonton waktu itu preview filmnya, dan ini entah bapak saya bias atau apa, tapi saya juga agak lumayan, jadi selama ini aku main film menurut papa nggak bagus gitu ya. Lagunya bagus. Hidupmu tidak akan mudah dikala jatuh hati sama Galih. Susah melumerkan hatinya yang sedingin es. Perasaannya ini kayaknya ngomong aja susah ya. Tapi selamat sore teman-teman semua yang hadir di sini. Saya merasa sangat-sangat bahagia dan tersanjung bisa di sini bersama si cantik ini, Prilly dengan Yesaya, Pak Parwes dengan teman-teman yang lain semuanya yang ada di sini, Mbak Ayu, Mbak Gita, dan Mbak Prilly ya. Dan Mas Monty dan Mbak yang jadi Mimi, jadi Anton. Dan tentunya Bang Edi yang saya kenal paling lama nih dari zaman dulu. Kalau dulu tadi dibilang anak IKJ, benar rambutnya dulu gondrong banget, terus rambutnya pokoknya keribol gitu ya. Jadi saya sangat-sangat bahagia deh karena akhirnya film ini dibuat oleh Star Vision. Kenapa? Karena banyak sekali itu orang-orang bertanya, Mbak Yesi kenapa sih nggak dibikin ulang? Kenapa nggak dibikin ulang? Kapan dong dibikin lagi? Jadi ketika ini terwujud, saya tuh senang sekali dan kepingin banget nonton. Nah, kalau oh ya, Pak Rano mohon maaf nggak bisa hadir bersama kita hari ini karena dia juga punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa sih kalau ditanya Gita Cinta pada waktu itu menjadi lead film remaja ya Pak ya? Karena sebelumnya kan film dewasa semua. Karena pada waktu itu momentumnya mungkin. Jadi bukan hanya karena pemerannya, tapi pada waktu itu kita kenal ada Krisya, Mas Krisya almarhum yang sedang top-topnya dengan lagu-lagunya, lalu ada Suara Mardika dengan Mas Guruhnya, itu dikombinasi sedemikian rupa oleh produser filmnya itu sebetulnya seorang anak yang inovatif. Mungkin Pak Patas dan kenal nggak dengan Tommy Indra almarhum? Jadi seorang anak yang tinggal di Lampung, dia perkebunan dengan uang seadanya, dia datang ke Jakarta karena dia jatuh cinta dengan novelnya Pak Edi, itu ceritanya. Dengan uang seadanya, dia nekat pakai orang-orang yang udah top-top. Suara Mardika berapa, Krisya berapa. Nah, sehingga pernah di tengah jalan itu berhenti produksinya. Dan dia masih muda kan, dia sudah bertiga, akhirnya perlu cari partner baru. Dan pernah produser ini, Mas Tom ini sampai dimarahin sama orang yang belum dibayar, itu ceritanya. Jangan pernah kamu deketin anak saya lagi. Tapi Ratna cinta dengan Galih, Pak. Dan perasaan tidak mudah diredam seperti itu saja.
itu saya ngeliat ada sebuah tanggung jawab itu, di mana kita pernah punya cerita-cerita seperti ini. Kita tahu juga, kita paham juga, dan saya sendiri adalah pelakunya juga. Begitu banyak cerita remaja saat ini yang diadaptasi dari cerita entah itu Korea atau Jepang atau Thailand. Cerita remaja kita mengacu kepada cerita remaja Jepang, cerita remaja Korea. Karena kita ada yang kayak kita cinta seperti ini. Tidak kita suarakan lagi buat generasi berikutnya untuk mengingat identitas budaya mereka, kan sayang sekali. Sementara kita sama-sama setuju, Kita Cinta adalah the one teenage movie yang adalah sangat Indonesia, yang start them all. Kalau ada istilah dulu Lords of the Ring ya, one ring to rule them all. Kita Cinta adalah one story to start them all. Semua cerita-cerita remaja kita awalnya dari Kita Cinta menurut saya. Bahkan AADC yang menjumpstart perfilman kita di tahun 2000 itu juga terinspirasi dari Kita Cinta. Jadi itu kenapa Kita Cinta ini perlu untuk dihadirkan lagi supaya generasi di bawah kita juga tidak lupa bahwa ada sebuah cermin dari mereka tentang bagaimana dulu anak-anak remaja dengan segala kelabilannya, dengan segala keinginan untuk mandiri, dewasa, tapi harus punya pilihan-pilihan dan dihadapkan oleh perbedaan-perbedaan. Itu kan Indonesia banget sebetulnya. Dan kalau kalian lihat, kalau kita sama-sama lihat, nilai-nilai itu tidak ada di cerita-cerita remaja sekarang yang mungkin diadaptasi dari Korea, Jepang, atau Thailand. Karena budayanya beda. Nah, jawaban saya mungkin sesimpel dan senaif gini. Kalau kita punya sesuatu secara ini kita ya dalam lingkup budaya kita gitu, sebagai masyarakat kita punya sesuatu yang berharga, yang kita anggap berharga, yang kita anggap bagus. Pertama, dalam tataran individu kita tentu ingin ikut bagian menceritakan ulang atau menyuarakan ulang karya itu. Kedua, kita punya tanggung jawab bahwa cerita atau karya seperti itu jangan berhenti di generasi kita. Kita harus bawa lagi ke generasi di bawah kita, karena sebagus itu. Dan karena kita yakin cerita-cerita itu punya nilai-nilai positif yang generasi di bawah kita harus tahu, ya kan? Saya ambil contoh, misalnya lagu, ini kita bisa sama-sama bicara karya kreatif ya. Saya analogikan dengan lagu I Will Always Love You. Di generasi saya, kebanyakan pada tahu, oh ya itu lagunya Whitney Houston ya. Ya kan, pasti banyak yang lagunya Whitney Houston tuh. Enggak, itu lagunya Dolly Parton. Bener kan? Nah itu, bayangin kalau Whitney Houston tidak menyanyikan ulang I Will Always Love You, lagu sebagus itu hilang untuk generasi ke bawahnya. It's a beautiful song, punya makna yang dalam, dan kita percaya makna-makna yang dihasilkan oleh karya kreatif yang dari hati itu bisa resonate, itu bisa membawa hal-hal positif ke siapapun yang mendengarnya, tentang ketangguhan cinta, perjuangan cinta, kesetiaan. Itu kan esensi nilai-nilai di lagu I Will Always Love You. Saya sih nggak, untuk dengan cukup jujur ya, saya bisa bilang saya nggak bisa melihat ini sebagai tantangan, tapi saya melihat ini sebagai kehormatan. Yes. Karena kalau tantangan, semua kita namanya kerja ya, mau bikin film apapun pasti tantangan. Kalau itu udah nggak usah diomongin. Tapi tidak semua kerjaan, tidak semua tantangan dibarengi dengan kehormatan, gitu. Untuk kedua kalinya saya dapat kehormatan untuk memfilmkan cerita dari Pak Edi, di mana cerita itu adalah salah satu bagian saat saya tumbuh kembang dari SD, SMP kita, dan mungkin banyak teman-teman di sini, cerita-cerita seperti ini yang membuat kita banyak mengenal tentang kehidupan sekitar ya, dengan film, dengan
sebagainya. Kehormatan untuk mengulang lagi cerita yang dulu pernah ada. Kalau saya melihatnya pertanyaan yang banyak saya dengar gitu ya. Mungkin saya mulai dari situ dulu ya. Pertanyaan yang mungkin saya banyak dengar ketika banyak orang bilang kita bikin Kita Cinta dari novelnya Pak Edi. Itu setengah-setengah tuh pendapat orang saat saya ngomong begitu. Setengah bilang, apaan tuh? Biasanya Gen Z tuh yang ngomong gitu. Atau setengahnya lagi, ngapain dibikin ulang? Ya kan? Pasti gitu tuh. Kan udah ada dua. Pertama yang asli dari Bu Yesi sama Pak Rano. Lalu kedua sempat ada adaptasi bebas ya Pak ya. Beberapa tahun yang lalu yang dibikin oleh rekan kami, Lucky Kuswandi, Gali dan Ratna.